Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk di pertemuan 8. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang basis data 1, ya, bagaimana kita coba mengkoneksikan Visual C# dengan database. Database di sini yang kita pakai adalah Microsoft Access, ya. Oke, nah untuk di pertemuan 8 ini kita akan masuk di materi database 2, ya. Database 2 ini berbeda dengan database 1 sebelumnya. Kalau di database 1 sebelumnya kita hanya memakai satu basis data dan di dalamnya ada satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Nah, untuk di database 2 ini kita akan terkoneksi nanti dengan satu database dan di dalamnya ada 3 tabel, ya. Sebelumnya satu tabel dan untuk database 2 ini nanti ada 3 tabel. Oke, mungkin langsung saja kita mulai dari pembuatan database-nya. Tadi kebetulan sudah saya buat folder database 2 namanya, kemudian kita akan coba membuat database dengan nama DB Clinic, ya. Kemudian kita simpan database-nya di folder database 2. Oke, langsung saja klik blank database. Kemudian namanya tadi kita akan buat dengan nama DB Clinic, ya. Kalau sebelumnya contoh kasusnya kita di akademik, nah untuk pertemuan 8 atau database 2 ini dan selanjutnya kita coba kasusnya yaitu klinik, ya. Kemudian saya atur tempat penyimpanannya. Oke, saya letakkan di folder database 2. Oke, selanjutnya kita akan buat satu tabel dulu, ya. Tabel pertama yaitu tabel pasien. Oke, untuk cara pembuatan tabelnya, klik kanan, desain view di tabel 1 ini. Ya, klik kanan, desain view. Sebutkan nama tabelnya, contohnya pasien. Oke, saya isi filenya. Oke, di sini kita gunakan short text semua untuk di pasien. Kita bisa ubah filenya, kita sesuaikan saja. Oke, jika sudah, save. Jadi filenya untuk tabel pasien hanya 5 saja. Kita save. Oke, kemudian kalau di pertemuan sebelumnya, ya, di database 1 kita hanya ada satu tabel. Nah, untuk di database 2 ini ada beberapa tabel. Nah, kita bisa tambahkan tabelnya dengan cara pilih menu create, kemudian table, ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah buat tabel pasien, di bawahnya ada tabel 1. Nah, tabel 1 ini klik kanan saja, kemudian desain view. Oke, untuk yang tabel kedua ini kita buat dengan nama tabel dokter. Oke, untuk filenya cukup 4 saja contohnya. Kemudian untuk file size-nya bisa Anda atur sesuai kebutuhan. Kemudian jangan lupa di-save. Nah, kita tambahkan satu tabel lagi, yaitu tabel administrasi, ya, tabel administrasi. Oke, caranya sama, pilih menu create, kemudian pilih table. Nah, di sini ada tabel 1, klik kanan, desain view. Nama tabelnya administrasi. Oke. Oke, untuk tanggal kita bisa gunakan
Format tipe datanya datetime ya. Ini beberapa field untuk tabel administrasi. Nah, tanggal kita gunakan tipe data datetime ya untuk menampung tanggal. Kemudian ini ada kode pasien. Nah, kode pasien ini kita gunakan sebagai foreign key nantinya ya untuk tersambung ke tabel pasien, dan kode dokter juga ya. Ini foreign key untuk kita bisa terhubung ke tabel dokter. Oke, nah agar bisa terhubung nantinya Anda harus atur file size-nya itu harus sama dengan yang ada di tabel dokter dan pasien. Kode pasien tadi di tabel pasien saya buat 10, sama untuk kode dokter juga saya buat 10. Kemudian jangan lupa disimpan. Untuk pembuatan basis data dan tabel-tabel serta file-file yang ada di dalam tabel sudah selesai, kita bisa tutup. Oke, selanjutnya kita akan buka Visual Studio-nya ya. Kita akan buka Visual Studio-nya. Kebetulan saya sudah buka dan sudah saya simpan. Nah, Anda mungkin bisa simpan di tadi ya, sudah ada folder yang namanya database 2. Simpan saja di folder database 2 yang sama dengan penyimpanan basis data tadi. Dan untuk nama projectnya bisa Anda rubah dengan nama Anda, underscore, kemudian db2. Contohnya ini untuk project saya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada form 1. Form 1 ini kita rubah dulu namanya. Klik kanan, rename ya. Kemudian kita ubah menjadi FRM pasien. Jangan lupa .cs-nya jangan dihapus, enter saja. Jika ada pesan peringatan seperti ini, kita pilih yes. Oke. Kemudian kita tidak hanya menggunakan satu form ini saja. Kalau di database 1, kita hanya pakai satu form saja ya, yaitu form mahasiswa, karena tabelnya hanya ada satu ya. Nah, untuk di database 2 ini kita tadi menggunakan tiga tabel ya. Ada tabel pasien, dokter, dan juga administrasi. Nah, kita bisa tambahkan form lagi di sini untuk form dokternya dengan cara klik kanan di nama projectnya. Ini project Anda di Solution Explorer. Klik kanan, kemudian add. Pilih Windows Form. Oke, sini ubah saja namanya menjadi FRM. Tadi pasien sudah, sekarang dokter. Oke, kemudian tekan saja add. Jangan lupa .cs-nya jangan dihapus. Add. Oke, di sini sudah ada dokter. Kemudian kita tambahkan lagi. Ini untuk form administrasi. Saya singkat saja FRM ADM. Saya add. Nah, di sini sudah ada 3 form yang nanti kita akan gunakan ya. Barusan kita tambahkan. Nah, untuk di database 2 ini nanti kita akan memakai ada beberapa form. Itu ada 8 form. Nah, ini formnya. Ya, kita sudah buat 3 dan sekarang saya akan buat untuk form yang lain nih ya, untuk form yang lain. Oke, kita sudah tambahkan ada 8 form yang barusan kita tambahkan di sini ya. Ada 8 form. Nah, ini form-form yang nanti kita gunakan dalam database 2 ini. Oke. Nah, jangan lupa kita perlukan satu kelas ya, satu kelas. Kelas ini kita gunakan untuk
menempatkan variabel yang sifatnya public ya. Contohnya di database 1 kemarin variabel koneksi, variabel comment ya oleh DB comment dan juga variabel data reader dan yang lainnya. Nah, itu kita letakkan di kelas. Jadi jangan lupa tambahkan juga satu kelas. Oke, seperti biasa gunakan inisial. Saya gunakan di sini Z saja ya. Boleh menggunakan inisial nama Anda ya. Ya, ini ada form yang barusan kita tambahkan yang namanya adalah menu utama. Nah, menu utama ini seharusnya tampil ketika pertama kali dijalankan. Ya, aplikasi ini dijalankan atau program ini dijalankan. Caranya agar form menu utama itu tampil ketika program dijalankan, Anda klik di bagian program di Solution Explorer. Kemudian di sini ada FRM pasien, ubah saja menjadi FRM menu utama. Ya. Oke, contoh. Nah, jadi sekarang yang sudah dijalankan adalah menu utama. Itu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba melakukan nih ya, desain di form menu utama. Nah, yang pertama kita buat agar menu utama ini ketika kita jalankan ya nanti tampilnya langsung maximize berarti full screen ya atau ditampilkan secara penuh. Nah, Anda bisa ubah nih ya, Anda bisa ubah ya agar tampil form menu utama secara penuh. Klik form menu utamanya terlebih dahulu, kemudian di bagian properties ada Windows State di sini. Di sini awalnya normal, ubah menjadi maximize. Ya, contohnya. Nah, ini form menu utama sudah tampil secara penuh ya. Oke, selanjutnya. Nah, menu utama ini kan akan tampil pertama ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengakses form yang lain? Misalnya ada form mahasiswa, ada form pasien, ada form dokter, ada dan yang lainnya. Nah, kita akan buat menu di sini. Menunya contohnya adalah menu seperti ini, ya. Nah, untuk cara pembuatannya itu sangat mudah. Ya, menu yang seperti ini kita akan tambahkan di sini. Nah, untuk menu ini Anda bisa ketik saja di toolbox di pencariannya, ketik saja menu strip. Nih ya, ada menu strip, klik, kemudian klikkan di form menu utamanya. Nah, nanti di sini akan ada satu menu strip. Nah, kita akan atur ya. Untuk menu stripnya nanti kita akan buat menjadi seperti ini ya. Ada menu file, master, transaksi, laporan, help, dan login. Nah, di dalam atau submenu dari file nanti ada exit. Sedangkan master ada data pasien, data dokter. Untuk transaksi ada administrasi, untuk laporan ada ini ya, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita coba tambahkan nih ya, menu-menu ini dulu nih ya. Oke, untuk menambahkannya cukup mudah. Nih, ada di sini. Anda bisa klik saja langsung nih ya di sini, klik saja sekali di type here ini. Ya, Anda ketik di sini. Contoh file yang menu yang pertama tadi adalah file. Oke, menu yang kedua, bagaimana untuk menu kedua? Nah, ketika Anda pilih, Anda klik di file ini, sudah disiapkan untuk menu yang selanjutnya setelah file tadi ya, yaitu menu master. Setelah menu master, kita lanjutkan menu transaksi, laporan, help, dan login. Oke, nah ini ya. Jadi sudah ada menu-menu ini. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menambahkan submenunya di setiap menu yang sudah kita buat tadi. Nah, caranya cukup mudah. Anda klik saja di menu ini
Nih ya, contoh saya ingin buat submenu di menu file, maka klik menu file, kemudian di bawah ini ada ini, nih ya. Nah, klik saja di bagian bawah ini, berarti Anda akan membuat submenu dari menu file. Oke, saya buat di sini misalnya exit. Nah, contoh lagi di master ini tadi ada submenunya ya. Oke, maka klik master, kemudian klik di bagian bawahnya, list. Oke, submenunya. Sama di transaksi juga. Setelah submenu dari laporan dokter, nih ya, tadi di sini ada garis ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menambahkan garis? Nah, kalau Anda ingin garis setelah laporan dokter ini, maka Anda tinggal ketik saja strip atau min 1 saja. Ya. Kemudian coba Anda klik di bagian bawahnya. Nah, nanti akan ada satu ini. Nih ya, satu garis di sini. Ya, jadi cukup satu min saja Anda ketik di sini. Kemudian itu akan menjadi garis. Oke. Selanjutnya di submenu laporan administrasi ternyata ada sub lagi. Ya. Nah, cara menambahkannya ya berarti Anda tinggal klik saja laporan administrasi. Kalau Anda ingin menambahkan submenunya lagi, maka Anda pilih yang di sampingnya ini. Nih ya, kalau di bawah ini bukan ya, ini berarti satu derajat dengan ini ya. Tapi kalau di sebelah sini berarti ini merupakan submenu dari laporan administrasi. Selanjutnya di menu help. Oke, untuk login nggak ada ya. Oke, sudah kita masukkan beberapa submenunya. Nah, coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Ini menu file, ada submenu exit, master juga, transaksi, laporan, help, dan login ini nggak ada ya untuk submenunya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi cukup mudah untuk membuat menu strip seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan menambahkan perintah di setiap menu ini, nih ya, di setiap menu ini. Oke, contoh untuk penambahan perintahnya di sini ada exit. Exit ini berarti kan untuk keluar ya. Nah, keluar secara keseluruhan atau semuanya dikeluarkan atau menutup aplikasi. Maka Anda bisa menambahkan perintahnya, double klik saja di exit ini. Double klik. Kita bisa ketikkan exit ini berarti kan tutup semuanya ya. Berarti Anda bisa menggunakan application.exit. Oke, jadi bedanya apa dengan close di pertemuan sebelumnya? Close itu hanya menutup satu form itu sendiri. Sedangkan kalau application.exit itu akan menutup semua form. Kebetulan kita banyak form di sini ya. Jadi kalau exit akan menutup semua formnya. Selanjutnya kita tambahkan perintah di submenu data pasien. Saya double klik. Nah, di menu data pasien ini, nih ya, submenu data pasien digunakan untuk memanggil form. Ya, memanggil form. Nah, cara manggil formnya itu seperti apa? Ya, contoh kalau tadi kan kita berarti di ini kan menu data pasien ya, berarti untuk memanggil atau menampilkan form pasien ya. Nah, kita bisa gunakan untuk menampilkan form itu menggunakan show atau show dialog. Bedanya apa? Show sama show dialog sama-sama untuk menampilkan sebuah form. Tapi bedanya, kalau Anda gunakan show saja, maka form yang dipanggil muncul dan form yang lain itu masih bisa kita gunakan atau masih kita bisa lakukan proses sana ya, atau Anda klik masih bisa. Nah, sedangkan show dialog nih ya, ketika Anda manggil form yang lain maka
akan muncul tuh formnya, tapi form yang lain, form yang memanggil tadi itu tidak akan aktif. Sebagai contoh seperti ini, saya contohkan misalnya saya panggil untuk pasien tadi ya, pasien dot show, kita coba show dulu, kita coba jalankan, master data pasien. Nah ini form pasien, tampil ya, tampil. Nah kita gunakan tadi show itu berarti akan menampilkan form pasien, tapi form lain juga masih aktif. Contohnya ini, saya klik menu utama masih bisa nih. Saya pilih menu-menu ini masih bisa. Oke, saya exit menutup semua form ya. Nah, bedanya dengan show dialog. Kalau show dialog seperti ini. Saya klik, maka tampil juga. Nih ya, form pasien juga akan tampil.